Hari ini kita akan bahas mengenai kerajaan damai 1000 tahun. Dan ada beberapa hal yang sering dipertanyakan pada saat membahas topik ini, yaitu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan itu apakah kerajaan 1000 tahun hanya bermakna rohani atau akan terjadi secara nyata. Kemudian, apakah nubuatan kerajaan 1000 tahun itu ada di dalam kitab suci kita? Yang selanjutnya, di manakah akan terjadi kerajaan 1000 tahun? Di Samayim atau di bumi? Siapakah penghuni kerajaan 1000 tahun? Ya, bagaimana kondisi kerajaan 1000 tahun? Di manakah Satan? Dan bagaimana akhir dari kerajaan 1000 tahun? Apakah yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering diungkapkan atau dinyatakan. Ya, kalau kita hanya berpatokan kepada pola-pola yang lain, maka rahasia-rahasia ini tidak akan pernah kita dapatkan. Ya, tidak akan pernah kita dapatkan. Dan sangat sedikit pengertian-pengertian mengenai kerajaan 1000 tahun ini. Nah, karena itu saya ajak saudara semua untuk kembali ke pola akar yang benar, yaitu akar Ibrani. Di sini nanti saudara akan melihat kekayaan yang luar biasa, ya, yang saudara bisa pelajari, yang saudara bisa simpan di dalam hidup saudara untuk pertumbuhan rohani saudara, ya, bahwa di dalam akar Ibrani ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Yahweh itu berbicara banyak, ya, berbicara banyak mengenai kerajaan 1000 tahun ini. Ya, jadi kita kembali ke akar yang benar. Saya tidak menggunakan akar Yunani, akar macam-macam, tapi saya akan bawa giring saudara untuk kembali ke pola akar Ibrani. Ya, nah, untuk saudara tahu bahwa setiap kejadian, ya, yang Bapak Yahweh lakukan di muka bumi ini, itu ada patokannya. Patokannya itu adalah Israel, bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah sebagai jamnya Bapak Yahweh. Ya, untuk mengetahui setiap kejadian dan posisi-posisinya, lihatlah Israel. Ya, karena Bapak Yahweh membuat bangsa Israel ini menjadi satu tolak ukur, patokan. Ya, jadi kita bisa belajar dari keberadaan bangsa Israel ini dan kalender Israel, ya. Jadi maksud saya God's agenda, ya, agenda daripada Bapak Yahweh itu tidak akan lepas dari bangsa Israel, ya, dari bangsa Israel. Kalau sudah lihat di dalam Perjanjian Lama, Tanak, ya, dan Perjanjian Baru, saudara akan dapatkan pola agenda Bapak Yahweh ini yang tidak terlepas dari bangsa umat pilihan Yahweh, yaitu Israel. Nah, kalau kita sebagai orang Goyim, orang yang non-Yahudi, menolak Israel, berarti saudara menolak agendanya Bapak Yahweh. Gitu, ya, simple sekali. Jadi, banyak orang yang di luar sana, agama hybrid, yang menolak agenda, yang menolak Israel, sehingga mereka tidak bisa melihat agenda daripada Bapak Yahweh. Ya, mereka akan tersesat dengan pengertian-pengertiannya mereka sendiri. Ya, kita sebagai umat pilihan Bapak Yahweh mempelai Yeshua HaMasyiah, jangan menolak Israel. Ya, karena Bapak Yahweh bekerja melalui bangsa ini. Jadi kita harus paham sekali, ya, untuk melihat kondisi zaman akhir ini. Lihatlah Israel, apa yang terjadi di Israel, itulah patokannya, ya. Ya, karena Bapak Yahweh dari dulu sudah deal atau sudah fokuskan untuk semua hal yang akan terjadi di zaman akhir ini berkenaan dengan bangsa Israel. Nah, kalau saudara lihat di dalam Tanak, ya, Tanak itu adalah Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, yang sering kali kita kenal dengan Perjanjian Lama, Old Testament.
prophecy maksud saya ya, nubuat-nubuat yang ada di sana itu secara garis besar bisa dibagi menjadi dua big event. Ya, jadi di dalam Perjanjian Lama atau Tanak, ya, itu di dalam membahas soal nubuat, ya, itu ada dua big event yang sangat-sangat besar. Ya, yaitu event yang pertama adalah kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama. Itu big event yang pertama. Jadi sebagian nubuatan-nubuatan di dalam Tanak itu fokus kepada kedatangan Yeshua HaMashiach. Mulai dari kelahirannya, mulai dari sampai kepada kematiannya, cara penyiksaannya, kemudian pengkhianatannya juga ada di sana, ya, dan kemudian sampai pada kebangkitannya itu ada semua, ya, di dalam Tanak, di dalam Perjanjian Lama. Ya, ini adalah big event yang pertama, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach. Nah, yang kedua adalah, ya, yang tidak kalah dengan big event yang pertama ini adalah kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua, yaitu mengenai perang Armageddon, ya, kedatangan Yeshua HaMashiach, dan juga pemerintahannya di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau saudara suka belajar firman, terutama apalagi mengenai zaman akhir, ya, kalau saudara selidiki di dalam Perjanjian Lama, maka saudara akan sering temukan kalimat-kalimat profetik dari dua peristiwa ini, dari dua big event ini, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama dan kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua. Ya, nah hari ini saya akan bahas mengenai big event yang kedua, ya, yang kedua, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Jadi big event yang kedua adalah mengenai kedatangan Yeshua HaMashiach dan juga yang akan terus berkelanjutan dengan pemerintahan Yeshua HaMashiach di dalam kerajaan 1000 tahun. 2700 tahun yang lalu, kurang lebih, ya, Nabi Yesaya itu sudah menubuatkan. Ya, di dalam kitab Yesaya, ya, ada banyak, saudara bisa buka, salah satunya ada di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, Yesaya 65 17 sampai 25, dan beberapa tempat lagi di beberapa tempat di ayat-ayat yang lainnya, ya, pasal yang lainnya itu bercerita mengenai kerajaan 1000 tahun. Dan bukan hanya Yesaya, Daniel juga, ya, ada banyak, Hosea juga, ya, tapi saya hanya fokus di Yesaya saja sebagai contoh. Jadi 2700 tahun yang lalu, event ini, peristiwa ini mengenai Yeshua HaMashiach yang akan datang kembali kedua kalinya dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, itu telah dinubuatkan. Ya, telah dinubuatkan. Dan berarti dari sini kita bisa melihat bahwa peristiwa ini mempunyai kekuatan yang sama dengan kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama. Jadi event yang kedua ini, yaitu pemerintahan Yeshua HaMashiach di kerajaan 1000 tahun, ya, karena telah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, itu berarti juga mempunyai kekuatan yang sama, ya, dengan event yang pertama, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama, lahir di Bethlehem, ya, kematiannya di Golgota dan sebagainya, dan kebangkitannya. Jadi kekuatannya sama. Kalau yang pertama saja itu digenapi dengan begitu tepat, ya, kita bisa percaya bahwa yang kedua, event yang kedua, itu juga pasti akan digenapi dengan tepat. Nah, yang saya berikan di sini adalah, saya tidak asal comot ayat,
dan juga bukan cocokmologi, tetapi yang saya berikan ini adalah sebuah pola. Ya, sejak saya berbicara mengenai materi 2030, misteri 2030, ada beberapa video yang sudah mungkin saudara pelajari. Semua itu saya berbicara mengenai sebuah pola. Nah, kalau kita berbicara mengenai pola, itu sangat terikat kuat, yaitu kita berbicara tentang angka. Ya, karena pola dan angka itu nggak bisa dipisahin, saudara. Ya, jadi kalau saya bicara soal pola, berarti kita juga harus membahas soal angka. Dan kalau kita bicara soal angka, itu berarti kita berbicara soal kepastian. Ya, beberapa saat yang lalu kita diajari mengenai soal angka gematria, ya, oleh saudara kita Pak Robi, dan dia menyatakan bahwa matematika, ya, angka itu adalah bahasa, memang betul. Ya, saya sempat ditelepon beliau dan kita sempat ngobrol sebentar dan saya katakan sama beliau, matematika, angka itu adalah language, adalah bahasa. Ya, jadi dalam hal ini itu adalah berbicara soal kepastian. Dan kerajaan 1000 tahun ini berbicara pola angka 7. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun ini berbicara pola angka 7. Nah, kita akan lihat dari pola angka 7. Ingat ya, angka itu merupakan sebuah kepastian. Ya, jadi peristiwa ini akan betul-betul terjadi, saudara. Ya, karena berdasarkan pola itu tidak akan meleset, pasti tidak akan meleset. Ya, dan pola angka 7, kalau saudara lihat angka 7, ya bukan huruf, sorry, angka 7 itu adalah Zayin. Ya, Zayin. Dan Zayin ini gambarnya juga merepresentasikan kepala yang dimahkotai. Ya. Kemudian juga mempunyai arti senjata atau pedang atau kapak dan sebagainya. Dan juga mempunyai arti memotong makanan, memelihara dan memberi makanan. Ya. Dan ini semua nanti akan berhubungan ya dengan kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi ini luar biasa sekali. Manusia, kepala maksud saya, kepala yang bermahkota. Ya, kita sudah tahu siapa yang dikasih mahkota, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi angka 7 ini angka spesial, ya, dan ini melekat di kerajaan 1000 tahun. Kita akan lihat lebih dalam, ya. Kita akan lihat peta zamannya terlebih dahulu dari pola angka 7 ini, ya. Kita akan lihat peta zamannya dulu. Saya berusaha mencoba untuk menampilkan banyak gambar supaya bagi pemula-pemula, ya, pemula-pemula iman, mereka bisa belajar lebih cepat. Ya. Bagi yang sudah advance, ya, itu bisa menambahi perbendaharaan kebenaran firman dalam hidupnya. Ya, saya berusaha untuk supaya semua kalangan bisa terjangkau, baik yang masih pemula imannya, ya, saya tidak menyingkirkan karena engkau adalah pemula, tidak, ayo saya ajak saudara untuk belajar tentang zaman akhir ini bersama-sama sehingga saudara nanti akan jadi advance. Ya, saudara bisa kenal akan firman dan berakar, bertumbuh, terutama mengenai zaman akhir. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, saya ajak saudara untuk melihat peta zaman. Ya, kita akan melihat peta zamannya terlebih dahulu. Supaya kita ada pemahaman di sini. Peta zamannya itu gimana dengan pola angka 7 itu. Ya, kalau kita lihat dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ya, sampai kepada pengorbanan Abraham, ya, dia mengorbankan Ishak, ya, di atas gunung. Itu ada senggang waktu 2000 tahun. Ya, ada senggang waktu sekitar 2000 tahun. Dan sejak
pengorbanan daripada Abraham sampai dengan kematian Yeshua HaMashiach di Golgota, ya, di atas kayu salib, itu juga ada jangka waktu 2000 tahun. Jadi, kalau kita simpulkan, sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua HaMashiach, itu total ada 4000 tahun. Nah, kalau kita lihat, dari kematian Yeshua HaMashiach, yang tahunnya saat itu adalah 30 Masehi, sampai hari ini, tahun berapa ini hari? 2022, itu juga sudah hampir memenuhi 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Jadi kalau di total sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai hari ini, kita akan menggenapi 6000 tahun. Hampir ya, kita belum sampai. Karena apa? Karena titiknya itu ada di tahun 2030. Jadi kurang 8 tahun lagi, saudara. Ya, jadi ada 6000 tahun. Nah, kalau kita lihat pola angka 7 ini, maka peta zaman ini mempunyai 7000 tahun. Ya, nanti penjelasan di bawah akan lebih jelas. Jadi, di depan kita ini masih kurang 1000 tahun. Ya, ini adalah peta zamannya. Jadi 1000 tahun yang terakhir ini, inilah yang disebut sebagai kerajaan damai 1000 tahun. Dan pemerintahannya dipegang oleh Yeshua HaMashiach. Ya, pemerintahan kerajaannya, jadi kingnya, rajanya, ya, pucuk pimpinannya itu adalah Yeshua HaMashiach. Dan setelah itu, setelah genap 7000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka kita tahu disitulah bumi akan dibinasakan dengan api, es, ya, IESH, ya, es. Disitulah yang kita sebut namanya kiamat. Jadi, dari pola peta zaman ini kita dapat mengetahui ya bahwa kerajaan 1000 tahun itu bukan di Samayim, bukan di angkasa, tidak. 1000 tahun kerajaan damai itu ada di bumi yang kita pijak sekarang ini. Ada di bumi. Jadi bumi ini belum kiamat. Ada orang ngomong sekarang kiamat, tidak, belum. Ya, jangan pakai istilah kiamat itu. Tapi kita masih akan tinggal, maksud saya manusia masih akan tinggal 1000 tahun di bumi ini, di bumi yang saudara pijak sekarang ini. Ya, jadi ini usianya masih ada 1000 tahun ke depan, sampai tahun 3030 barulah terjadi yang namanya kiamat. Ya. Nah, ini adalah pola yang kita lihat dari peta zaman. Kemudian, kalau saudara lihat di dalam Kejadian Fatsal yang pertama sampai yang kedua, saudara juga akan menemukan pola angka 7 di sana. Ya, pola angka 7. Ya, kita lihat dari sisi yang berbeda sekarang. Kalau tadi dari sisi peta zaman, sekarang kita lihat dari Kejadian 1 dan Kejadian 2. Di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, dijelaskan di sana ada 6 hari penciptaan. Ya, 6 hari penciptaan. Ya, saudara bisa baca sendiri, kita nggak bahas mengenai penciptaan. Saya hanya berikan rangkumannya saja. Jadi ada 6 hari penciptaan dan 1 hari di mana Yahweh beristirahat, yaitu hari yang ke-7, Sabat. Ya, Sabat. Jadi dari sini kita bisa melihat sebuah pola angka 7. Dan pola Kejadian 1 dan 2 ini berulang kembali karena manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita bisa lihat manusia akan harus melalui 6 hari
dalam arti tanda kutip ya, 6 hari, yaitu 6.000 tahun. Karena satu hari dihitung sama dengan 1.000 tahun. Dan kalau kita bisa melihat pola itu, maka kita bisa mendapatkan bahwa hari yang ketujuh adalah gambaran di mana Yeshua HaMasyiah memerintah, yaitu kerajaan 1.000 tahun. Di mana Bapa Yahweh saat itu, saat penciptaan, setelah selesai penciptaan, Bapa Yahweh beristirahat dan memberkati hari itu. Uniknya, kalau saudara lihat, mulai dari hari 1 sampai yang ke-6, itu selalu ada kalimat jadilah petang, jadilah pagi. Ya, selalu dikatakan demikian. Tetapi untuk hari yang ke-7 tidak ada kalimat itu. Tidak ada kata jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang ke-7. Nggak ada di situ, saudara. Ya, itu uniknya. Dan itu juga berhubungan dengan satu ayat, yaitu di dalam Zakaria, ya. Di dalam kitab Zakaria, kita mungkin coba akan melihat ayat ini ya. Zakaria 14 ayat yang ke-7. Iya, hari itu diketahui oleh Yahweh ya, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Ini unik sekali. Hari apa itu? Yaitu pada saat kerajaan 1.000 tahun. Ya, hari yang ke-7. Karena itu bukan satu kebetulan. Pada saat hari yang ke-7 ini tidak ada kalimat jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ke-7. Nggak ada, saudara. Ya, karena inilah yang akan merepresentasikan kerajaan 1.000 tahun. Yeshua HaMasyiah akan memerintah di sana sebagai rajanya. Ini luar biasa. Dan inilah pola Sabat. Ya, inilah pola Sabat. Kalau saudara lihat, Sabat itu hari keberapa? Hari yang ke-7. Sabat itu bukan hari Minggu, bukan. Kalau yang bikin Sabat hari Minggu, itu namanya lemak ikan yang bikin. Ya, saudara jangan lupa istilah itu. Lemak ikan yang bikin big problem ini. Ya, Sabat Sabtu dibuat Minggu, tapi dikasih tetap kata Sabat. Kita Sabat hari Minggu. Aneh itu namanya. Ya, itu enggak bisa dicerna dengan akal sehat mestinya. Ya, itu tipu kalimat, ya, tipu daya kalimat yang dibuat oleh Hillel Ben Zakkai untuk mempengaruhi alam pikiran manusia. Sabat ya Sabat. Sabat itu Sabtu. Ya, bukan Sabat itu Minggu, tidak. Jadi saudara harus paham dalam hal ini. Nah, di dalam pola Sabat itu saya tunjukkan kepada saudara ada 3 hal. Yang pertama adalah Sabat mingguan, yaitu hari Sabtu. Sabat tahunan, ya. Jadi ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, dan kemudian tahun ke-7. Nah, tahun ke-7 ini adalah Shemitah. Dan kemudian setelah itu kita lihat dari kebenaran firman ada yang namanya milenium. Ya, 1.000 tahunan. Ya, 1.000 tahunan. 1.000 tahun pertama, 1.000 tahun kedua, ketiga, keempat, 1.000 sampai 1.000 tahun yang ke-6, kita sudah lihat di dalam pola tadi, dan kemudian 1.000 tahun yang ke-7. Ya, jadi ada Sabat mingguan, Sabat tahunan, dan Sabat 1.000 tahunan. Ya, kita harus paham di sini. Jadi, saudara supaya tidak kena pola hybrid, kita harus punya konsep yang benar mengenai hal ini. Nah, kalau kita bicara soal Sabat mingguan, kita berarti bicara soal hari-hari kita. Ya, hari yang pertama adalah Minggu, hari yang kedua adalah Senin, hari yang ketiga adalah Selasa, keempat Rabu, 5 Kamis, hari ke-6 Jumat, dan hari yang ke-7 adalah Sabtu. Sabtu adalah Sabat. Inilah pola angka 7 kembali. Nah, dari pola angka
7 ini, dari Sabat mingguan ini, sebetulnya Bapak Yahweh itu mau ngomong sama kita juga. Kenapa kita diberikan perintah untuk beribadah pada hari Sabat? Salah satunya, Bapak Yahweh itu mau ngomong gini, ingat, satu hari nanti akan ada perhentian. Satu hari nanti akan ada pemerintahan Yeshua HaMashiach. Zayin, kepala yang dimahkotai, yaitu Yeshua HaMashiach. Pada hari apa? Hari pertama bukan, hari ketiga bukan, hari keempat, 5, 6 bukan, hari kedua bukan. Hanya satu hari, yaitu hari Sabat. Jadi Bapak Yahweh itu mau bicara sama umat manusia. Satu kali nanti, Yeshua HaMashiach akan memerintah di bumi ini pada hari Sabat. Maksudnya Sabat milenial. Ya. Jadi saat kita beribadah pada hari Sabat, kita bisa menggerakkan iman kita. Kita bisa melihat di dalam alam roh bahwa satu kali nanti ya akan ada kerajaan 1000 tahun. Itu makna dari Sabat. Ya, Sabat mingguan. Nah, yang berikut adalah Sabat tahunan, yaitu Shemitah. Polanya adalah tahun pertama sampai yang tahun yang ke-6, tanah itu boleh diolah. Ya. Tapi tahun yang ke-7, tanah itu diistirahatkan. Ini kembali lagi, saudara bisa lihat ada pola angka 7. Lihat saudara, saya berikan gambar yang saya lingkari merah di sana, sehingga saudara paham, pola angka 7. Saudara bisa lihat mengenai Shemitah ini ada di dalam Imamat, Fatsal 25, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya ingin ingatkan pada saudara bahwa saat Adam dan Hawa berdosa, makan buah pengetahuan baik dan jahat, seharusnya dia dikutuk kan? Seharusnya dia kan terima kutuk karena dia yang mengambil sebuah tindakan melanggar firman Yahweh. Tapi kalau saudara lihat ayatnya, yang dikutuk itu bukan Adam dan Hawa. Tapi yang dikutuk adalah tanah. Tanah itu dikutuk. Ya, tanah menerima kutuk akibat perbuatan manusia. Dan itu di dalam profetik akan terjadi selama 6.000 tahun. 6 tahun tanah dipekerjakan. Dan tahun yang ke-7, tanah itu diistirahatkan. Ya, jadi, di dalam pola Shemitah 7 tahun, ini juga kita bisa temukan Bapak Yahweh bicara mengenai kerajaan 1000 tahun. 2 Petrus 3 ayat 8, dikatakan akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Yahweh, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Satu hari di hadapan Bapa Yahweh itu sama dengan 1000 tahun di manusia, yang dialami manusia. Karena itu, ya, pola Sabat 1000 tahunan sejak kejatuhan Adam, ya, bumi ini belum pernah Shemitah, saudara. Ya, jadi selama 6.000 tahun tanah ini tidak pernah Shemitah. Ya. Nah, kapan Shemitahnya? Yaitu saat kerajaan damai 1000 tahun. Jadi dari sini kita bisa melihat sebuah pola yang sama. Ya, tapi Bapak Yahweh pakai bangsa Israel untuk melakukan Shemitah selama putaran 7 tahun. Ya, dan itu aplikasinya untuk menjelaskan mengenai kerajaan Millennial Kingdom, yaitu kerajaan damai 1000 tahun. Ya, jadi saudara bisa lihat pola Sabat 1000 tahunan, ya, polanya sama, yaitu bahwa sejak kejatuhan Adam sampai dengan hari ini, tahun 2022, ya, dan akan sedikit lagi sampai tahun 2030, ada 6.000 tahun representasi
6 hari di hadapan Yahweh, ya, disitulah tanah terus diolah, dan pada hari yang ketujuh, ya, disitulah terjadi Shemitah, Sabat Shemitah.